dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Jadi C1 tentunya yang akan dipisahkan terlebih dahulu ya, akan terpisah lebih dahulu ya, karena dia titik didihnya nggak perlu panas-panas, dia udah gampang terpisah kan, volatil gitu. Kalau yang lainnya C2, C3, C4 tentunya temperaturnya eh, butuh lebih panas lagi gitu kan. Nah, di sini C1, C2, C3, C4 dipisahkan. Selain menguntungkan karena LNG itu majoritinya C1, C2 itu digunakan untuk refrigeran. Jadi refrigeran itu adalah untuk mencairkan si gas ke bentuk liquid. Nah, itu salah satu komponen refrigerannya adalah C2, etana. Etana itu jarang ya kalau teman-teman lihat di pasar gitu, di market, itu nggak, hampir saya belum nemuin sih yang betul-betul jualan etana gitu di market gitu. Biasanya eh, produser itu jualannya etilen tuh, karena emang etana itu ya volatil banget gitu, jadi sangat jarang sih untuk dijual dalam bentuk etana. Jadi pasti dijualnya etilen, baru nanti etilen dipisah diganti jadi etana gitu. Nah, kalau di PT Badak menghasilkan etana, disimpannya nanti ada juga storage-nya yang balet. Kalau teman-teman pernah lihat ya, balet itu kayak apa ya, tabung silinder yang tidur gitu kan ya, yang horizontal. Kemudian kalau C3 itu kan propan. Propan itu jadi produk sampingan LPG propan. Kemudian butan juga jadi LPG, produk LPG sampingan butan. Nah, kalau di PT Badak ini LPG-nya itu masing-masing ya propan gitu, murni propan ya propan. Kemudian yang butan ya butan gitu kan. Di mana masing-masing tangki itu disimpan di ini yang warna biru, disimpan di eh, tangki cryogenik juga, karena proses di PT Badak ini LPG yang didinginkan gitu, bukan yang eh, di pressurize gitu. Kalau teman-teman lihat di Pertamina mungkin ya, itu kan LPG-nya dari crude ya, dari crude. Beda kan ya, kalau di PT Badak sumbernya adalah feed gas. Kalau di Pertamina itu sumbernya adalah dari crude oil. Jadi di sini udah liquid. Nah, biasanya dia nggak didinginkan, tapi di pressurize aja. Jadi kayak tangki-tangki bulat gitu kalau teman-teman lihat. Nah, tangki-tangki bulat itu biasanya, bukan biasanya sih, dia udah campuran gitu antara propan dan si butan gitu. Udah sesuai spesifikasi penjualan. Jadi tabung-tabung gas kalau teman-teman masih pakai tangki LPG gitu ya. Nah, itu biasanya 40% butan, 60% propan. Nah, kayak gitu itu dicampurnya di tangki bulat. Kalau yang tangki yang di kayak PT Badak itu dia tangki cryogenik dan itu sendiri-sendiri saja gitu. Nah, oke, kemudian gas yang majority C1 tadi itu bakal masuk ke liquefaction unit. Nah, kayak namanya liquefaction gitu ya, dia bakal dicairkan gitu kan, yang dari gas dicairkan gitu kan. Kenapa dicairkan? Tentunya tujuan dari pencairan gas ini ya kita akan lebih mudah untuk mentransportasikan sesuatu itu dalam bentuk cair kan ya, dibandingkan dalam bentuk gas. Coba bayangin teman-teman, kalau mau transportasi dalam bentuk gas itu harus bawa balon segede apa kan? Susah gitu kan. Nah, jadinya diliquidkan. Diliquidkannya itu tadi pakai refrigeran gitu ya. Refrigerannya komponennya selain C2 itu ada nitrogen, ada C1 sendiri, kemudian ada C3 sedikit gitu. Jadi ada komposisi N2, C1, C2, dan sedikit C3 lah. C3 itu sedikit faktornya. Berapa besaran komposisi yang diperlukan? Nah, itu tergantung gitu.
tergantung dari si feed gasnya sendiri. Intinya targetnya adalah nanti akan kelihatan di temperatur keluaran ataupun dari pressure-nya gitu ya. Jadi kita teman-teman operasi itu mengoperate kapan ya harus menginjek refrigeran nitrogen atau C1 atau C2. Nah, itu ada parameter-parameternya gitu. Kemudian setelah jadi cair, ya udah disimpan ke tangki LNG. Ada 6 ya di PT Badak ya. Ada 6, kemudian baru ditransportasikan melalui kapal. Nah, di proses LNG ini semuanya itu biasanya bukan biasanya, semuanya itu closed loop ya. Misalkan Amin AMDA ini itu nggak sekali pakai terus buang gitu, tapi dia closed loop ya. Kalau dia habis nyerap CO2 dia bakal diregen gitu kan. Tinggal di make up saja gitu kan. Di make up saja, tapi prinsipnya dia closed loop gitu. Kemudian sama refrigeran yang dipakai ya closed loop gitu kan. Dia bakal dipakai terus muter-muter aja. Nah, nanti kecuali ada yang perlu di make up baru di make up. Cuman prinsipnya adalah closed loop. Dari sini cukup jelas ya, semoga ya menggambarkan. Nah, kalau di PT Badak itu ya alhamdulillah. Kalau di PT Badak berarti plan 1 itu CO2 removal, plan 2 dehydration, fractionation itu plan 3, kemudian plan 5 liquefaction. Kemudian plan 4-nya mana gitu kan. Plan 4-nya ya refrigeran itu. Refrigeran itu mencar ya. Dia nggak dari plan 3 ke 5 aja gitu. Tapi dia juga step gitu mendinginkan gas dari keluaran plan 1 pun dia udah pertama ngasih propan dulu, step penurunan temperatur sedikit dulu gitu ya. Terus habis itu lewat plan 2 dia refrigerannya juga ada tuh untuk mendinginkan lagi. Jadi penurunannya secara bertahap gitu. Nah, baru di plan 5 dia langsung ke minus 160 derajat Celciusan gitu. Oke. Nah, mungkin yang menarik lagi yang jadi apa ya? Ciri khas lah ya, ciri khas LNG dengan produk hidrokarbon lainnya kayak minyak, bensin, solar, diesel itu ada boil off gasnya kalau di LNG. Jadi teman-teman kan belajar tuh di termodinamika. Kalau suatu suatu fluida itu dalam kesetimbangan gitu ya, misalkan di liquefaction-nya itu kan di pressure-nya 5 lah. Ketika dia disimpan di tangki yang atmosferik, ini misalkan 5 gitu. Dari pompa kan tentunya discharge pressure-nya gede kan ya. Pressure-nya 5, kemudian disimpan di pressure tangki yang 1 atau atmosferik bahkan 0 gitu kan. Nah, itu bakal terjadi proses flashing. Proses flashing itu dari 5 ke 1. Nah, kalau di termodinamika itu kalau teman-teman lihat di PT diagram itu pasti liquid di kesetimbangan ketika turun akan jadi 2 fase kan ya. Ada yang fase liquid, ada yang fase gas gitu. Aku coba praktekin, tunjukin ya. Nggak bisa ini. Sekalian ini refresh termo. Nah, semoga bisa sedikit menggambarkan ya. Ini kan kelihatan teman-teman. Kelihatan Bu. Nah, kan gini ya dulu. Ini pressure, kemudian ini pH diagram lah atau PT diagram. Tapi biasanya pH diagram.
Kan kayak gini bentuknya ya. Nah, si liquid LNG itu taruhlah di sini ya. Kan di kesetimbangan kan di sini tuh garis kesetimbangan gitu ya. Ini pressure-nya 5 kilo gitu. Nah, ketika dia ini gas. Ini gas ya. Ini gas. Ini 2 fase G plus L gitu aku tulisannya. Plus L. Sini liquid lah ya. Nah, itu kalau diturunin itu kan berarti bakal ke sini nih. Jadi ke sini ya. Pressure-nya 1 gitu kan. Berarti dia bakal ada di 2 fase gitu ya. Di sini fase liquid, di sini fase apa? Fase gas ya. Dulu di termodinamika. Ya, Bu. Jadi yang tadinya di sini ya ini poin A, ini poin B gitu. Jadi dia di sini poin liquid, liquidnya 100%, kita turunkan udah susah-susah gitu ya, cairin pakai refrigeran kita turunkan dan bukan kita turunkan, memang secara konsep kan disimpannya di atmosfer gitu ya. 5 itu gara-gara ada pompa kan ya untuk mengalirkan ke tangki gitu. Itu bakal ada sebagian proporsi yang kita nggak bisa menghindari itu bakal jadi gas. Nah, kalau teman-teman coba ngecek itu biasanya sekitar 5% atau berapa ya? Mungkin nanti teman-teman bisa coba simulasi gitu ya. Simulasi liquid C1 gitu dari pressure 5 ke 1 itu akan seperti apa gitu. Mungkin di sini teman-teman pernah ini nggak melihat HISIS gitu nggak teman-teman? Pernah tahu ada namanya simulator? Belum ya? Belum, Bu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Ya, mungkin semester-semester berikutnya sih ada proses simulasi. Itu ada namanya pakai Aspen HISIS. Itu memang ada license-nya sih. Cuma kalau untuk mahasiswa selagi nggak connect intranet gitu ya, kayaknya itu ini sih ya untuk mahasiswa gitu ya. Nah, itu bisa tuh. Kalau teman-teman kan termodinamika ya secara teoritik gitu ya. Dan semua apa ya, setiap karakter senyawa ini punya pH diagram masing-masing kan. Nah, untuk memudahkan biasanya pakai simulasi itu Aspen HISIS. Jadi simulasinya ntar kayak gini nih. Eh ini ada valve, pakai JT valve gitu ya. Di sini pressure-nya 5 gitu ya. P1-nya 5, di sini P2-nya 0,01 kan ya, karena dia atmosferik 0,1 lah. Nah, di sini fasenya nanti bakal 0 nih fase gasnya, fraction gasnya. Nah, di sini vapor gas, fraction gasnya kalau nggak salah 0,5, 0,05 ya. 0,05 kan berarti 5%-an. Ini tuh udah gede banget ya. Nah, fase liquidnya itu sisanya sekitar 95%. Kalau saya nggak salah. Tapi intinya adalah eh, karakter boil off gas tadi itu jadi karakter utamanya LNG gitu. Kalau bensin, solar, kemudian produk-produk lainnya itu nggak sesignifikan inilah yang jadi boil off gas ya. Jadi treatmentnya LNG itu betul-betul perlu melihat ini. Itu. Ke, Oke, ini sudah ya.
Jadi kalau disimpulin gitu ya, kan tadi ekspektasinya di proses LNG lanjut ini unitnya apa aja gitu teman-teman udah bisa jawab kan ya. Ini absorber, regenerator, knock out drum dulu, kemudian absorber, regenerator, kemudian ini ada adsorber untuk air, kemudian adsorber untuk merkuri, kemudian untuk ada distilasi unit, kemudian ada main heat exchanger. Nah, refrigerannya ini adalah pakai kompresor. Ini tangki. Nah, eh, refrigeran itu konsepnya gimana? Konsepnya juga pakai pH diagram ini. Gini. Atau ada yang bisa jelasin nggak? Kayak gimana tuh proses refrigeran? Ada yang mau jelasin proses refrigeran? Oh, Mbak Izata. Silakan, Mbak. Mungkin izin jawab dari yang saya tahu ya Bu, karena refrigeran Iya, itu di PT Badak itu menggunakan dua jenis refrigeran, ada yang pakai propane, ada yang pakai MCR. Nah, kalau propane itu mm-mm. setahu saya didapatkan dari depropanizer yang ada di plant 3. Jadi beberapa Iya, hasil dari propane yang didistilasikan di depropanizer itu dibuat untuk refrigeran di plant 4. Nah, kalau iya, refrigeran yang menggunakan MCR atau mixed component refrigeran itu pakainya kan C1, C2, C3, C4. C3. iya, Itu Bu dari plan 3 juga dari distilasi itu sebagiannya ada yang di make up buat MCR ini. Nah, eh, iya, si propane sama MCR itu nantinya bakal untuk gantian mendinginkan gitu Bu. Jadi setahu saya kalau propane itu kan dia bisa mendinginkan dengan suhu yang lebih tidak rendah daripada MCR. Jadi MCR itu mendinginkan dengan suhu yang lebih dingin gitu setahu saya. Jadi kalau misalnya kayak sebelum masuk plan 2 gitu, itu contohnya didinginkannya pakai propane. Kalau di plan 5 itu pakai MCR dan ada juga yang pakai propane gitu. iya. Betul sih. Betul, Mbak Izata. Terima kasih, Mbak Izata. Dia ada dua gitu ya, refrigeran di Badak pakainya C3, ada MCR gitu ya. Nah, apa sih yang menentukan kenapa di Badak C3 MCR? Nah, itu adalah si main heat exchanger-nya sendiri, teknologi yang dipakai di Badak LNG. Kalau di Tangguh atau di perusahaan lain bisa jadi beda beda lagi tuh refrigerannya ya tergantung si pendinginannya mau seperti apa gitu. Secara konsep sendiri si refrigeran itu tadi masih sama gitu ya kayak pH diagram gitu kan ya. Jadi konsep di mana nih di industri LNG itu termonya 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 kepake tuh yang pH diagram aja, pH gitu. pH refrigeran. Refrigeran itu kan kayak di AC gitu ya, Freon gitu kan ya. Pertama dia bakal dinaikin dulu ke kompresor gitu kan. Berarti kalau dimasuk kompresor itu kan harus murni gas kan ya, atau fasenya vapor kan, nggak boleh ada liquidnya. Biar apa? Biar nggak ada. Kalau di pompa itu kavitasi gitu ya. Kalau kita ada masuk vapornya. Kalau di kompresor sama, kalau ada liquid ya dia muter, si kompresornya pasti bakal ngerusak si kompresornya kan. Jadi fasenya di sini, sini itu fase gas semua. Pressure-nya kan masih rendah, berarti di sini nih. Ini satu gitu ya, poin satu. Kemudian di poin dua, ini dua, dua ini satu kan pressure-nya naik nih di sinilah ya di sini. Nah, di sini hmm,
Dia ngikutin nih, kalau kompresor tuh berarti dia isentropi atau isentalpi? Isentropi ya, ngikutin nih ke sini set gitu, pressure-nya naik. Jadi saturated si gasnya ya, dua. Nah, habis itu kan ini pressure, temperaturnya tinggi gitu kan ya. Ya temperaturnya tinggi. Habis di sini dia dikondens nih. Setelah di pressure dia bisa kondens ke sini kan. Kondens itu kan dia apa? Isobarik ya. Kalau kondenser tuh dia jadi liquid 0,3. Pressure-nya tetap. Nah, habis itu kan ini temperaturnya masih tinggi ya. Yang kita pengen kan refrigeran itu yang untuk mendinginkan ya yang temperaturnya rendah kan. Nah, itu di sini kita harus flashing dulu nih pakai valve tadi ya, GT Thomson valve, GT valve. Nah, di P4 ini bakal turun nih isentalpi pakai prinsip isentalpi. Nah, di isentalpi udah tahu nih berarti dia berada di dua fase kan ya, di tengah-tengahnya ini ya. Ini di poin 4. Baru di poin 4 temperaturnya rendah, dia harus kesiniin dulu kan, dipindah lagi ke 1 kan. Biar jadi gas semua, berarti dia masuk ke evaporatornya dia gitu ya. Nah, ini 1. Nah, di sinilah di mana si gas atau ya gas itu ya dicairkan gitu. Di sini nih. Jadi pressure-nya rendah, temperaturnya rendah, eh, dia akan si yang panas, gas ini kan panas, akan melepaskan kalor ke si refrigerannya ini. Jadi dia jadi liquid nih, yang gasnya liquid. Atau turun lah ya. Kalau di mana heat exchanger berarti ini ekstrim gitu kan perubahannya. Jadi liquid gitu kan. Kalau di propan, di plan 1 ke 2 yang tadi Mbak Izata sampaikan gitu kan masih C3, itu dia masih stepping gitu ya. Berarti dia cuma nurunin temperatur aja gitu kan. Ya, tapi intinya kalau buat refrigeran yang evaporator ini pasti dari liquidnya dia akan berubah seluruhnya ke gas. Kalau dari sisi feed gas belum tentu juga jadi dari gas ke liquid semua, tergantung gitu ya. Semoga menggambarkan ya teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Lanjut. Siap belum Ibu? Oke. Oh ya, Belum ada. silakan. Belum ada ya? Oke, lanjut ya. Nah, si LNG sendiri ini kenapa tadi sempat di spill gitu ya, kenapa dicairkan ya untuk transportasi. Nah, si LNG sendiri atau badak LNG lah atau industri-industri pencairan LNG itu letaknya di mana sih di value chain LNG ini? Ada di midstream ya kalau bisa dibilang. Ada gas field itu upstream, kemudian dicairkan, ditransportasikan gitu, dan di tempat usernya itu yang dipakai itu bukan LNG-nya gitu, tapi dalam bentuk gasnya gitu. Jadi setelah dicairin tuh pakai refrigeran, yang dipakai adalah gasnya, sehingga perlu regasifikasi unit lagi gitu, dimana kebalikannya dari si proses pencairan di regasifikasi unit ini, si LNG itu akan dipanaskan gitu ya, dipanaskan pakai water, air laut, atau dari udara gitu ya, untuk betul-betul untuk merubah dari liquid ke gas gitu. Baru bisa digunakan ke konsumen. Itu sih.
Oke. Nah, kalau ini menggambarkan ini saja sih apa ya, penjualan natural gas gitu ya. Dari Indonesia kan di sini ya, Indonesia itu LNG ada di Badak, kemudian di Tangguh dan Donggi gitu ya. Ada 3 spesialnya 3. Dulu ada di Arun tapi untuk sekarang feed gasnya tidak ada gitu ya. Jadi untuk di LNG-kannya nggak ada, jadi si proses pencairannya nggak dilakukan. Tapi si gasnya sendiri sih masih ada di Sumatera. Tapi untuk disalurkan ke sekitarnya aja dalam bentuk gas. Nah itu. Ini lebih ke poinnya sih itu ya teman-teman. Ini kalau mau materinya boleh. Hmm. Itu kan pencairan LNG. Sekarang ke sini nih. Tangki. Nah, ini untuk loading facility gitu ya. Konsepnya sih sama ya. Kita coba pakai secara unit tadi proses kan tadi udah diproses gitu ya, udah jadi LNG. Kemudian konsep berikutnya adalah gimana si LNG itu ditransportasikan gitu kan ya. Ini tangki gitu. Oke. Ini tangki atmosferik gitu kan ya, pasti pressure atmosferik ATM gitu, temperaturnya ada di -160 kan ya. Nah, untuk mengalirkan sesuatu fluida lewat pipa gitu ya, tentunya kita butuh pressure kan ya, butuh apa ya, dorongan lah ya, dorongan untuk mengalirkan si fluida dari satu tempat ke tempat lain. Nah, karena di sini pressure-nya atmosferik, tentunya kita butuh apa? Butuh pompa gitu kan ya. Pompa nih, ada pompa loading ya namanya. Pompa loading ini berapa sih tekanannya yang kita perlukan? Nah, itu teman-teman nanti bisa kalkulasi gitu. Kira-kira kalau lewat pipa panjangnya sekian gitu, L-nya berapa meter, diameternya berapa, itu teman-teman di sini discharge pressure-nya harus berapa. Nah, itu diperlukannya si pompa LNG ini untuk mengalirkan ke mana nih, ke kapal gitu ya. Kapal. Kalau di kita itu lewat loading arm dulu, loading arm itu memecah gitu. Di sini rate-nya 10.000 meter kubik gitu kan. 10.000 meter kubik per jam, per hour. Nah, lewat loading arm ada 5 ke kapal gitu, kapal. Nah, balik lagi, kapal ini kan untuk menyimpan di atmosferik pastinya pressure-nya itu ya atmosferik kan gitu ya, ATM, dan temperaturnya rendah gitu kan ya.
temperaturnya rendah di minus 160 derajat Celcius, sekitar itu. Sehingga dari pressure pompa yang tinggi untuk ngalir akan di flash lagi gitu ya teman-teman ya. Dan pastinya ini akan ada apa tadi? Ada BOG-nya lagi kan ya? Ada BOG-nya lagi, gitu ya. Tergenerate boil off gas. Nah, boil off gas kalau di badak ini tentunya nggak boleh tuh langsung di venting ke udara. Kan ini majoritinya C1 ya. C1 atau metan itu kan dia emisi gas rumah kacanya paling besar kan ya dibandingkan CO2. Jadi dibalikin dulu tuh, dibalikin lewat sini gitu ya, lewat loading arm ada yang khusus gas untuk dialirin ke ada yang ke flare itu untuk dibakar gitu ya. Dibuang tapi dalam bentuk CO2 dibakar dulu dan ada yang sebagian lagi di quenching drum. Quenching drum ini adalah didinginin untuk ke fuel gas. Jadi dimanfaatkan si gas itu sebagai fuel gas, bahan bakar gitu ya. Itu sih. Tadi selain liquefaction process, di sini teman-teman udah belajar tentang loading konsep lah ya, loading konsep dari LNG itu sendiri seperti apa. Oke. Ini saya lanjutkan ke kondensat stabilizer. Jadi tadi kan masih ingat belum? Masih ingat nggak? Tadi feed gas pertama kali itu kan di knockout drum ya. Knockout drum masuk, kemudian keluar itu yang C1 gitu ya, atau fraksi gas gitu kan. Dan liquidnya itu juga ada gitu kan ya, karena di sini ada proses pemisahan secara gravitasi gitu. Nah, liquid ini fraksi berat hidrokarbon akan lari ke kondensat stabilizer. Namanya kondensat itu namanya berarti hidrokarbon berat gitu ya, liquid. Kemudian kenapa perlu distabilizer? Karena tadi ya proses pemisahan di KOD ini atau knockout drum ini masih secara gravitasi saja, jadi masih belum stabil lah. Di sini masih keikut liquid atau C5 ke bawah gitu, C5+. Di sini juga masih ada C1-nya, C1, C2, yang mana membuat si kondensat itu nggak stabil gitu kan. Kondensat ini tuh disimpannya di tangki yang apa ya, yang tutupnya itu bisa gerak gitu. Bisa digerak. Ini bisa ke atas, bisa ke bawah. Karena dia tadi masih ada fraksi gas gitu ya. Fraksi ringan yang mana kalau misalkan lingkungan apa mendukung gitu ya, ada panas sedikit di sini, lewat sini pastinya si fraksi ringan akan jadi gas gitu, terlepas dari si liquidnya dan akan menekan si tutup tangkinya ini, akan gerak gitu lah ya. Jadi nggak fix seperti yang LNG. Kalau fix kan berarti dia nggak bisa rilis tuh si C1, C2-nya. Pasti akan overpressure kan. Nah, kalau tangki kondensat bentukannya kayak gini. Nah, biar si tangkinya ini tuh nggak apa namanya, nggak labil banget gitu, gerak terus gitu. Makanya harus distabilizer gitu, stabilisasi. Stabilisasinya pakai distilasi unit sih. Distilasi unit. P16 itu namanya. Konsepnya sama, dia pakai distilasi di sini dari boiler gitu ya. Konsepnya sih pakai distilasi unit. Di sini masih ada C1, C2, banyak gitu kan ya. Terus dipanaskan oleh reboiler sehingga fraksi ringannya itu bakal ke atas jadi top product. Ini larinya ke fuel gas. Bakal dimanfaatin untuk bahan bakar di boiler gitu. Nah, yang bawah
setelah stabil atau ada batasan, kita sebutnya RVP itu rate fit pressure gitu ya, yang menggambarkan kandungan fraksi ringan di liquid itu berapa gitu. Nah, setelah tercapai ini, ya sudah, ini bisa disimpan ke tangki sini. Itu sih. Oke. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Secara konsep sih udah itu aja gitu ya, proses yang terjadi di pencairan LNG gitu. Mungkin sebelum ke tahap selanjutnya gitu, pengen satu lagi gitu, jelasin rangkuman tadi. Oh, ini Mas Aulia. Ada apa Mas? Raise hand. Oh iya Bu, saya izin bertanya Bu. Ya, boleh. Silahkan. Ya terkait untuk yang tangki kondenser tadi kan Ibu menjelaskan bahwasannya tangki tersebut memiliki tutup yang bisa terbuka. Jadi itu terbukanya saat ada C1 dan C2 menguap gitu Pak Bu? Ya, betul. Bukan terbuka ya, geser gitu. Jadi dia nggak fix dome gitu, kayak LNG gini ya. Kalau dia itu ada kayak pengaitnya gitu, Mas. Floating roof namanya. Jadi dia bisa ke atas, bisa ke bawah gitu. Nggak terbuka. Kalau terbuka kan berarti bukanya nggak ada tutupan gitu. Cuma geser atas ke bawah. Nah, kapan geser atas ke bawah? Ya kalau dia ada fraksi ringannya ke atas gitu ya, terlepas gitu dari si fraksi liquidnya, dia pasti kan dia pasti ngebentuk kesetimbangan kan ya. Ini liquid gitu kan. Nah, fraksi ringannya pasti ke sini kan ya. Ketika kondisinya panas nih misalkan, pastinya si fraksi ringannya akan berpindah kan ya dari liquid ke vapor. Nah, kalau si ruangan di sini nggak cukup, biar pressure-nya itu nggak naik, otomatis volumenya harus yang berubah kan ya. Kalau teman-teman ingat PVNRT, itu kan, kita kan pengennya pressure di sini nggak berubah kan ya. Berarti kalau ada mol yang naik, ini kan di fase sini, N-nya naik gitu ya, N-nya naik. Pressure-nya ini tetap kan kita pengennya. Berarti si volume gasnya ini harus lebih besar kan ya, Mas Aul ya. Berarti dia bakal geser ke atas gitu. Secara otomatis sih didorong gitu kan ya sama si vapor-vapor ini. Kalau misalkan si dingin gitu, malam gitu ya, atau si fraksi ringan di liquidnya kecil, otomatis kesetimbangan lagi tuh, bentuk kesetimbangan. Vapornya akan ke liquidnya gitu. Kalau ke liquidnya berarti molnya itu makin turun kan ya di sisi gasnya. Kalau ini turun, pressure-nya tetap gitu kan ya. Nah, volumenya berarti yang akan turun juga, yang akan turun. Kira-kira menangkap nggak ya, Mas? Angka Bu. Oh, tapi nggak terbuka ya. Kalau terbuka tuh berarti si liquidnya, si tutupnya lepas nih dari kaitan di sini tuh, jempali atau apa. Dulu sempat nggak ya kejadian, ada sih case itu ya, ketika memang ternyata fraksi ringannya di sini tuh banyak banget gitu. Nah, kesetimbangannya dia si fraksi ringan itu ke mana? Ke vapor semua. Nah, vapor semua kan dia berlangsung secara cepat gitu ya.
langsung secara cepat, dia butuh volume gede gitu ya, volume gede, sehingga di sininya nggak nahan tuh si kaitnya, sehingga ya lepas si tutupnya itu. Itu. Baik Bu, terima Kalau kasih yang Bu. ya, kalau yang terbuka itu LE bensin ya, bensin itu kayaknya bukan bensin sih, apa ya yang dulu sempet kebakaran di Pertamina itu kan dia betul-betul tangkinya terbuka tuh ya, terbuka minyak ya, terbuka gitu kan, nggak ada tutupnya, ya udah dia bakal bebas aja gitu. Tuh, tapi ada juga sih tangki yang terbuka maksud combine. Oke. Oke, Mbak Izata, ada yang mau ditanyain? Iya Bu, mungkin izin bertanya Bu. Tadi Ya, kan di bottomnya distillation unit di condensate stabilizer itu namanya RVP ya Bu. Itu iya. si kondensat itu dikatakan stabil di kondisi yang bagaimana Bu? Terima kasih. Kondisi stabil itu ada targetnya sih. Nah, eh, kondisi stabil itu ketika RVP-nya di suatu nilai gitu ya. Suatu nilai ini berdasarkan apa? Berdasarkan si kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sorry, kalau di sini itu antara badak sama yang punya kondensat ini. RVP-nya berapa? Oke, kita coba lihat ya spesifikasinya. Banyak banget. Ini kondensat RVP itu di 7 PSI. Berarti ini maksudnya 7 PSI itu kan dia rate vapor pressure. Di 7 PSI itu maksudnya gini, balik lagi sih di kesetimbangan gitu ya. Kalau dia punya RVP-nya itu di tadi berapa? 7 PSI ya. Itu berarti di kesetimbangan ini pressure-nya di sini itu adalah 7 PSI. Ini yang kita katakan stabil. Stabil itu ya dari ini ya kesepakatan sih, balik lagi kesepakatan antara si yang punya kondensat dengan yang pemrosesannya gitu ya. Nah, di sini 7 PSI. Kalau misalkan 11 PSI gitu ya. 11 PSI berarti fraksi ringannya di sini banyak kan ya. Karena dia volumenya tetap tuh, tapi dia tekanannya naik. Berarti di sini fraksinya banyak nih. Kalau RVP-nya 11 PSI, artinya apa? Ini di tangki nih ya, sorry, di sini ya tadi, di sini nih. Kalau RVP-nya 11, RVP-nya 11, RVP-nya 11 PSI, targetnya itu kan 7 ya, teman-teman. Kalau ini berarti kan fraksi ringannya banyak yang ke bawah nih. Berarti apa yang dilakuin? Pemisahannya kurang maksimum kan?
Berarti reboilernya itu perlu ditingkatkan gitu temperaturnya. Atau di sini kan steam nih. Nah, ini ke pengendalian proses sih. Karena tahu nih fraksi ringan, aku ulangin ya, fraksi ringannya banyak, berarti kita belum maksimum memisahkan si fraksi ringan dengan fraksi liquid. Nah, di distilasi unit ini, di stabilizer ini, yang memisahkan antara fraksi ringan dan fraksi berat, itu kan si reboiler kan ya? Nah, berarti kita harus memaksimumkan kinerja si reboilernya ya. Caranya gimana? Ya naikin jumlah steam yang ngalir nih, biar pemanasannya lebih besar gitu. Kalau kita manasin lebih tinggi, fraksi ringan di liquid pasti akan ke atas kan ya. Nah, itu. Terus kalau misalkan RVP-nya 5 gitu ya, lebih rendah kan dari target kita, berarti ini kebanyakan steam-nya gitu, karena dia ke atas semua nih, sini. Ya ini kita kurangin gitu. Di tadi pertanyaan Mbak Izata, RVP yang dikatakan stabilizer, itu tadi ya Mbak ya, sesuai desain atau sesuai kesepakatan sih, maunya seperti apa. Kalau di badak ini ya di 7 PSI. Dibalik lagi ke Terima kebutuhan kasih. konsumennya gitu ya. Ya, oke. Mas Yusuf, Iqbal, silakan Mas. Iya, pakai apa? Oh, oke. Itu aja. Ya, kalau STEAM di plan 16 ini banyak sih sebenarnya, kan ada 2 tuh konsepnya, ada LP column stabilizer, ada HP column stabilizer ya. Nah, kalau yang ini pakainya MP Steam sih, ada juga, ada yang pakai LP Steam. Tapi konsepnya adalah tergantung nih Mas, apa pressure yang di sini berapa gitu ya. Kalau LP Steam, MP Steam, High Steam, itu kan sebetulnya ini ya, terms yang badak pakai aja kan. Ini ada LP, ada MP, ada HP Steam gitu kan. Tapi konsepnya balik lagi sih di pH diagram ya. Ketika pressure-nya sekian, dia butuh panasnya berapa nih? Sorry, sorry. Nah, ini misalkan ini ya, pH diagram nih. Dia pressure reboiler atau pressure kolomnya berapa gitu kan. Di sini misalkan 5 gitu ya, 5 kilogram. Ya berarti reboilernya harus dioperasikan di daerah situ kan ya. Nah, steamnya itu akan menyesuaikan gitu. Steamnya. Steamnya kan balik lagi ya, apa kalau teman-teman pakai entalpi gitu ya, pressure 5, temperaturnya sekian, bisa ngasih berapa sih kalornya gitu. Nah, itu sih konsepnya gitu, antara kita pakai MP atau LP steam. Di plan 16 badak sendiri sih ada yang pakai MP, ada yang LP. Kalau HP nggak pakai sih. Nggak pakai. Kalau HP ini kan berarti dia pressure-nya tinggi kan. Berarti dia bakal supply apa ya? Supply panas yang tinggi juga gitu. Teman-teman ini enggak ya? Kalau di buku termo itu kan ada steam table ya? Steam table nggak sih? Coba kita lihat ya, steam table. Pernah lihat ini belum?
nih, kelihatan nih. Ini ada steam table, mungkin teman-teman kalau dulu di termo gitu belajar apa yang kiri ini pressure gitu ya. Pressure ini kan dia bilangnya saturate steam ya. Berarti steamnya dalam kondisi saturated gitu kan ya, jenuh, kesetimbangan lah gitu. Geser sedikit kondisi pressure sama temperaturnya dia akan berubah fase gitu. Gampangnya gitu kali ya. Nah, setiap pressure-nya tinggi, heat-nya total heat ini yang ini total heat of steam ini juga meningkat gitu, teman-teman. Meningkat kan ya? Meningkat dan pada titik tertentu dia bakal turun lagi. Jadi konsepnya tadi kalau misalkan pakai HP steam ya kita berarti betul-betul apa ya? Betul-betul butuh steam yang banyak banget gitu ya. Steam yang banyak banget, butuh panas yang banyak banget sehingga kita pakai HP steam gitu. Kalau MP steam pressure yang rendah ya kita hanya butuh yang medium gitulah sedikit gitu. Kalau LP steam ya kecil-kecil aja gitu sih. Jadi mungkin konsepnya gitu sih disesuaikan dengan kebutuhan ya Mas. Tapi tergambarkan sama pressure di kolom ya. Jawab nggak ya Mas Yusuf ya? Halo? Ya, lagi error. Teman-teman yang lain kira-kira menjawab nggak ya tadi ya? Pakai MP Steam atau LP Steam ya tergantung kondisinya gitu ya. Kalau di Plan 16 sendiri ada yang pakai LP untuk kolom LP, ada yang pakai MP Steam. Ini ada pertanyaan Jelas, lagi? Bu. Oke, siap. Yusuf. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Oke, cukup. Sip sih. Berarti cara proses LNG kan kayak gitu aja ya. Hmm, kalau gitu kita pembagian kelompok aja kali ya. Di sini kan ada 22 orang ya. Pemrosesan gas kan ya. Ada 22. Bagi 3 orang gitu, bagi 3. Oh ya, Mbak Farah, gimana Mbak Farah? Mohon maaf Ibu, Ya, untuk boleh. mahasiswa pemrosesan gas itu terdiri dari 8 orang, dan Oke. untuk sisanya itu dari jurusan lain. Oh, dari mana? Jurusan apa? 7 orang dari listrik instrumentasi, lalu 7 sisanya dari mechanical rotating. Oke. Mechanical processing ya? Mechanical rotating. Oh, rotating. Benar Ibu. Ini sisanya berarti 7 orang juga ya? Benar Ibu. Oke. Nah, biar apa? Biar rata gitu ya satu grupnya, satu kelompoknya. Berarti
grup ada pemrosesan gas, elektrik, sama mechanical gitu. Misalkan A, B, C, D. Berarti ada berapa ya? 7, 8. Oke. Nah, ini ada orang gas, ada alins, ada mechanical. Ini enggak pembagiannya. Ini lebih ke sini sih tugasnya kan mungkin kita UTS-nya kan belum ada ya. Mungkin sekitar November kali ya UTS tuh atau Desember, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Aku belum dikasih tahu ininya. Izin Bu, mungkin untuk UTS itu sekitar November. November ya. Oke, 1 bulan. Ini sih tugasnya itu tadi kan teman-teman udah mempelajari gitu secara garis besar proses-proses yang ada di pencairan LNG gitu ya. Ada absorber sampai di tangkinya. Nah, harapannya masing-masing grup itu bisa menjelaskan nih secara konsep gitu ya. Apa saja sih yang terjadi di masing-masing unit gitu. Misalkan kelompok A gitu. Kelompok A itu nanti KOD sama kondensat stabilizer gitu ya. Kelompok B itu di CO2 removal, dehydration. Coba langsung aja. Ini jelasin ke konsepnya. Topik KOD plus kondensat stabilizer. Terus kelompok B itu CO2 removal. Dehydration, oxidation, liquefaction, LPG storage. Ini refrigeran. Terus yang H tadi itu kita belajar apa tuh? LNG LPG. Yang H ini kita warm up keseluruhan. Maksudnya apa yang warm up keseluruhan tuh konsep pencairan LNG sendiri sih. Kayak misalnya gas itu temperaturnya berapa gitu ya. Di awal pressure-nya berapa, kemudian kenapa sih kok bisa dicairkan secara termodinamika seperti apa. Sehingga kenapa kok diperlukan ada KOD, CO2 removal, dehydration, fraksinasi, liquefaction. Nah, itu sih yang lebih komprehensif keseluruhan. Nah, oke. Ada yang ini kah, resen kah? Silakan kalau mau ada yang ditanyain.
Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya, izin bertanya Bu. Jadi untuk yang H itu terdiri dari satu orang dari pemrosesan gas saja Bu? Karena yang electrical dan mechanical kan hanya 7. Kelebihan ya? Satu, satu, satu. Oke, berarti ini ini aja. Yang G aja, berarti cuma 7 orang ya. LNG LPG storage-nya nggak usah aja. Oke, kira-kira harapannya sih setiap pertemuan gitu ya, ini presentasi gitu kan ya, presentasi kita punya jadwal 1,5 jam, itu 3 setiap pertemuan ada 3 tim lah ya, 3 tim yang presentasi, kemudian berarti kan 30 menit tuh ya, 30 menit setiap timnya, 30 menit, 20 menit, ini diskusinya di 30 menit itu sekitar 15 menit ya, atau 10 menit. Berarti pematerinya 20 menit ya, tergantung sih seperti apa. Harapannya setiap topik ini yang dijelasin adalah tujuannya, tujuan unitnya, prinsip dasarnya, prinsip dasar, kemudian parameter operasinya. Oke, 3 ini sih. Bisa kita mulai nggak pembagiannya? Ini nomor aja kali ya, nomor urut presensi kali ya? Nomor urut tim. Atau nanti gimana teman-teman? Nyari sendiri atau kita bagi aja? Nomor urut bisa Bu. Oke, berarti aku ngacak aja kali ya. Ini 1 nomor urut si mahasiswa pemrosesan gas yang nomor 1 gitu kali ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang agak banyak. 8. Ini balikan. 7, 1. Ya. Oke. Seperti ini, teman-teman. Ini aku share ke Mas Aul gitu ya. Ini. Oke. Mungkin ada 1,5 jam juga. Berarti pertemuan selanjutnya kan hari Jumat tuh, teman-teman. Di waktu biasa, 13.30 ya. Kita ketemu secara online aja. Online, yang pertama itu yang mudah-mudah dulu. Ini ada waktu Selasa, Rabu, Kamis. Inilah. Atau yang ini dulu ya. Ini dulu aja deh, yang G ini. 1 tim. 1 tim sama yang ini. A sama G. 2 tim aja. Oke. Besok. Tanggal 25. Oke.
Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Slide-nya biasa aja. Slide-nya biasa aja, mungkin harapannya lebih ke diskusi gitu ya. Asal ada 3 ini, kemudian kita kembangin ke diskusi sih teman-teman yang lainnya nih. Tanya. Oke. Oke. Oke, nanti saya share di Mas Aul kali ya, apa tadi pembagian kelompoknya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, saya tutup kelasnya ya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf juga kalau misalkan perubahannya mendadak ini untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Sehatnya sampai berjumpa lagi, Bu. Sampai berjumpa lagi. Sehat selalu.